Serigala kayu mengikuti Qin Yichen ke desa percobaan lantai 2. Qin Yichen muncul kembali dengan serigala kayu. Dan pada saat ini, Penatua Sai muncul di depan Qin Yichen hampir bersamaan. Tuan Hui Guang, lebih dari 30 orang percaya yang taat telah bergabung dalam khotbah ini. Dan ada banyak orang percaya, sekitar 2000 orang. Bawahan berpikir, apakah Anda ingin memberi mereka kenyamanan orang percaya? Qin Yichen melirik Sai Lao dan ragu-ragu. Memang mungkin bagi orang percaya untuk menggunakan metode kuil penguasa cahaya. Tetapi bagaimanapun juga, setelah metode ini dipahami sepenuhnya oleh mereka, hal-hal akan merepotkan di masa depan. Begitu banyak orang, banyak dari mereka pasti tidak mau bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Maka akan ada lebih banyak masalah. Qin Yichen menatap lelaki tua di depannya, menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ini benar-benar merepotkan. Meskipun Qin Yichen tidak ingin menggunakan rahasia kuil Tuhan untuk menemukan beberapa orang percaya yang taat di antara orang-orang percaya ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah sekelompok Satria Puncak. Ini adalah para elit di Mahkamah Agung Tuhan, yang dapat dikirim untuk berpartisipasi dalam persidangan Gunung Fengming ini. Bagaimana mungkin sesederhana itu? Begitu orang-orang ini dapat bergabung dengan kuil penguasa cahaya, lingkup pengaruhnya dapat langsung meluas beberapa kali. Manfaat dari ini tidak terhitung. Namun, Qin Yichen merasa bahwa peristiwa besar seperti itu masih perlu dipertimbangkan. Melihat orang-orang yang menunggu di kejauhan, kata Qin Yichen. Nah, Tuan Sai, lihat pengaturannya. Dan cobalah untuk mengurangi kemungkinan orang-orang ini mengkhianati kuil Lord Light saya sebanyak mungkin. Sai Lao mengangguk dan berpikir sejenak. Bawahan itu akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, lelaki tua itu juga pergi. Qin Yichen melihat ke kejauhan lagi, ragu-ragu sejenak, dan kemudian memeluk anak anjing yang menjelma menjadi serigala kayu. Menggosok kepala anjing dari serigala kayu, sambil berjalan perlahan. Sebelum mengambil beberapa langkah, seseorang melangkah maju dan bertanya. Tuan muda, bisakah kamu benar-benar membawa kami pergi kali ini? Qin Yichen melirik orang ini dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin, karena saya hanya memiliki kepercayaan diri sekitar 70% sekarang, dan sisanya masih membutuhkan Anda untuk bekerja dengan saya. Pria itu tampak sedikit menyesal, tetapi tidak terlalu terkejut. Terima kasih Tuan Cahaya atas bimbinganmu. Qin Yichen sedikit mengangguk. Tidak sedikit orang yang berbicara dengan Qin Yichen dengan cara ini. Banyak dari mereka tertarik dengan ajaran kuil penguasa cahaya. Tetapi mereka tidak dapat memahaminya, atau mereka memahaminya, tetapi tidak mau menerimanya. Alasan mengapa mereka masih percaya adalah karena mereka sendiri tidak sepenuhnya percaya kata-kata Qin Yichen, atau mereka tidak bisa menjadi yang pertama memberi. Qin Yichen menghela nafas. Dunia ini besar, dan aspirasi orang benar-benar memiliki prioritasnya sendiri. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan kata-kata satu orang. Bahkan dengan kepercayaan yang keterlaluan seperti kuil penguasa cahaya. Sementara fondasi orang-orang percaya secara bertahap menjadi sangat baik, jumlah orang-orang percaya juga berkembang pesat. Pilihan orang-orang percaya ini tidak salah. Mereka hanya membuat pilihan yang paling bermanfaat bagi mereka. Tidak ada yang secara inheren tidak masuk akal tentang hal itu. Qin Yichen tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa menunggu mereka dan melihat pekerjaan mereka. Saat pikiran Qin Yichen berangsur-angsur menjadi lebih jelas, Qin Yichen berangsur-angsur lega. Sebagian besar pujian untuk proporsi mengerikan dari orang-orang beriman yang taat pada saat itu adalah kombinasi sempurna dari ajaran yang dikemukakan oleh Qin Yichen dan situasi mereka. Sekarang, di tempat lain, ajaran yang sama tidak diberikan kepada orang-orang di bawah, jadi godaannya secara alami jauh lebih rendah. Semakin kuat orang, semakin banyak pilihan yang mereka miliki. Tidak seperti Sai Lao Lama dan yang lainnya. Apakah mereka harus memilih selain kuil penguasa cahaya? Di satu sisi adalah abad singkat yang biasa-biasa saja. Dan di sisi lain adalah kuil penguasa cahaya yang berkembang. Selama orang tidak mau menjadi tidak berguna dalam hidup mereka, mereka semua tahu bagaimana memilih. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ini dari benaknya, dan berjalan perlahan ke Lun Daochang, di mana lelaki tua berjubah putih itu duduk di atasnya. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum dan sedikit membungkuk kepada penguasa cahaya. Selamat datang, Tuan Cahaya. Ketika dia datang ke sini lagi, Qin Yichen tahu bahwa bakat ini adalah masalah penting yang harus dia selesaikan. Tampaknya ini hanya tempat kecil untuk Taoisme. Tetapi pada dasarnya, itu mewakili orang-orang dari kelahiran dan status yang berbeda. Dan mereka memiliki bawahan dan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah kondisi yang dijelaskan lelaki tua berjubah hitam itu kepada Qin Yichen setelah dia bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Yu Daosheng juga berdiri dan datang ke sisi Qin Yichen. Tuan Hui Guang, tugas telah diselesaikan dengan sempurna. Dan tidak ada masalah untuk saat ini. Qin Yichen mengangguk, dan kemudian datang ke pusat Lun Dojo lagi, dan matanya menyapu semua orang. Semuanya, dengarkan aku. Pada saat hidup dan mati, jika bukan karena fakta bahwa Anda bisa datang dan pergi sesuka hati ketika Anda menjadi orang percaya,
Saya sebenarnya tidak ingin berkhotbah saat ini, karena ini lebih seperti mengambil keuntungan api daripada memberi Anda bantuan praktis. Kata-kata Qin Yichen secara langsung menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Mereka jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Yichen. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Jika ada kesempatan, aku lebih suka berada di tempat yang aman bersamamu, membiarkanmu melihat gaya dan gaya kuil Lord of Light, dan kemudian memilih apakah akan bergabung. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya, dan aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalian semua bisa mengikutiku ke kediaman roh tingkat Dewa Bumi. Binatang buas. Yu Daoseng, datang dan jelaskan situasinya secara singkat. Yu Daoseng berdiri di dojo, membungkuk sedikit kepada para senior ini, dan kemudian berkata, "Baru saja, saya telah selesai berkhotbah dengan binatang roh tingkat Dewa Bumi. Ia bersedia menjadi anggota kuil Tuan Cahaya saya, dan itu sudah memiliki status percaya. Karena Anda tidak mau pergi dari sini dengan menjadi seorang yang percaya, tolong ikuti Light Lord One. Pergi ke lantai berikutnya untuk mencoba. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadamu oleh penguasa cahaya. Aku harap kamu tidak menyia-nyiakannya." Kata-kata Yu Daoseng jelas tidak sesopan Qin Yichen. Meskipun itu adalah penjelasan dari situasinya, kata-kata dan perbuatannya penuh dengan kesombongan, bahkan jika dia bukan lawan dari orang-orang ini sekarang. Setelah Yu Daoseng selesai berbicara, dia melihat ke arah Qin Yichen dan mengangkat jarinya. "Saya tahu bahwa Anda memiliki eyeliner dari Mahkamah Agung, jadi yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti Lord of Light ke kediaman binatang roh tingkat Dewa Bumi." Setelah 2 napas, Lord of Light akan berangkat. Setelah dia selesai berbicara, Yu Daoseng mundur selangkah, tubuhnya menghilang tanpa jejak, dan lelaki tua berjubah hitam itu mentransmisikan suaranya ke semua orang. "Mereka yang mau tinggal di sini, segera berkumpul. Siapapun yang ingin pergi dengan penguasa cahaya ke kediaman binatang roh tingkat Dewa Bumi, pergilah ke langit untuk menemukan penguasa cahaya dalam 2 tarikan napas. Sisanya, jangan memintamu melakukan apapun, asal jangan membuat masalah untuk kami." Setelah mengatakan ini, lelaki tua berjubah hitam itu pergi lebih dulu. Jumlah orang yang hadir berkurang lebih dari setengahnya dalam sekejap. Di antara orang-orang yang tersisa, kebanyakan dari mereka terbang. Hanya lelaki tua berjubah putih dan bawahannya yang saling memandang.